겁니다. 지아비도 잃고 자식까지 잃게 생겼는데 제가 무엇이 그렇겠습니까? Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Myung-yun telah mengetahui kebenaran cerita bahwa ayahnya telah mengakui tentang ayahnya telah melenyapkan ibunya sendiri. Myung-yun menangis terus di kamar sehingga lemas, syok, dan pingsan guys. Mobek masuk ke dalam dan kaget melihat Myung-yun pingsan. Kemudian memanggil Oh-wul. Oh-wul membuatkan obat herbal untuk Myung-yun dan Mobek merenung terus kasihan melihat keadaan Myung-yun. Di mana ada beberapa orang yang tidak dikenal menyebarkan selebaran kertas dan menempelkannya di desa-desa. Sampai semua orang desa membacanya. Isi selebaran kertas tersebut adalah seseorang yang telah menghancurkan negara kita, di mana gelar putra mahkota kosong dan yang mulia raja sakit. Masa depan kerajaan Joseon akan gelap gulita bagi pria yang memenuhi syarat boleh maju untuk menegakkan wewenang kerajaan. Dan rubah betina tua itu dalang dibalik semua ini. Kemudian ada salah satu cendekiawan membacanya memberitahukan ke temannya bahwa rubah betina itu adalah Ibu Suri karena telah meracuni bangsa ini. Lee Gun mengatakan jangan sampai soal hubungan Ibu Suri dan tabib Choi tersebar keluar, karena ini akan jadi celah buat mereka menjatuhkan kerajaan kita dan membuat pasukan pemberontak. Hanya kita yang hanya boleh menyelesaikannya. Kita harus mulai hati-hati jangan mengungkap kebenaran kisah mereka kepada siapapun mulai dari sekarang. Do-sung menjawab, baik, aku akan mengingatnya. 뿌리를 뽑았어야 하는 것인데 궁중이 이리 혼란스러우니. Ada pertemuan yang mendebatkan masalah dayang-dayang yang di istana. Ada beberapa dayang yang masih bekerja dari masa kerajaan sebelumnya sampai sekarang. Mereka meminta untuk memberhentikan dayang-dayang tersebut. Salah satunya dayang-dayang yang berada di istana Ibu Suri, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah pertemuan Lee Gun, Gapsok dan kakeknya masih membahas masalah dayang. Gapsok mengatakan untuk memberhentikan sebagian dayang yang berada di istana Ibu Suri akan sulit dilakukan karena dia akan kehilangan pendukungnya. Lee Gun menjawab, tenang saja, itu pekerjaan penasihat kiri kakeknya Do-sung. Kakeknya Lee Gun berkata mungkin Ibu Suri punya wewenang besar di kerajaan, tapi karena masalah dayang itu adalah kuasa ratu. Kakeknya Do-sung meminta kepada dayang ratu untuk carikan daftar orang-orang yang setia kepada Ibu Suri. Dayang ratu membawa hadiah sutra kepada wakil dayang istana yang mempunyai kuasa untuk bisa membantunya. Jika rencana berjalan lancar, wakil dayang ini akan jadikan kepala dayang istana. Dan dayang ratu juga membawakan daftar nama-nama dayang yang harus diberhentikan. Kecuali dayang Kim, Ibu Suri dia akan sulit diberhentikan karena Ibu Suri pasti akan menentangnya. Tiba-tiba datang dayang setia Ibu Suri dan kepala pelayan istana. Dayang Kim merobek buku itu dan membakar sutra yang dibawa dayang ratu. Dan berkata banyak dayang di sini yang tidak disiplin, jadi kepala dayang harus mendisiplinkan mereka. Kemudian dayang ratu melaporkan hal tersebut kepada ratu dan meminta menghukum dayang setia Ibu Suri. Ratu yang lagi stres menjawab, aku sudah menyerahkan hal itu kepadamu, aku tidak mau dengar apa-apa lagi, kecuali kalau ada yang berhubungan dengan Do-sung. Kemudian dayang ini berkata kalau dia juga menghina pangeran Do-sung ratu di depan semua orang. Ratu setelah mendengarnya langsung bangun dan berkata, apa kamu yakin dia menghina Do-sung? Iya, dia telah merobek buku yang menjadi keinginan pangeran Do-sung. Di mana pada saat dayang sedang dikumpulkan, ratu datang dan memanggil dayang Kim Ibu Suri. Dayang ratu berkata karena dayang Kim telah menyalahgunakan kekuasaan yang mengatasnamakan tuannya, akan dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Ratu berkata, kamu berani tidak mendengarkan perintahku. Sekarang kamu menghina pangeran Do-sung. Dan dayang Kim hanya diam saja guys. Dan dayang Kim dilukai sebanyak 100 cambukan. 네가 감히 세자를 능멸하고
이제는 내 명도 거역할 생각이 드냐? Ibu Suri belum mengetahui hal ini. Pada saat Dayang Kim diobati, Ibu Suri datang dan Ibu Suri marah guys dan berkata siapa yang melakukan ini. Ibu Suri langsung datang ke kediaman Ratu setelah mengetahuinya. Ibu Suri berkata kamu berani menghukum Dayang Setiaku tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekarang aku minta pecat juga Dayang Setiamu. Dan Ratu menjawab tidak. Dan mereka berdebat guys, saling membentak, saling meminta pecat Dayang Setia mereka masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Lalu Ibu Suri berkata Anda menyatakan perang denganku. Lalu Ratu menjawab iya, aku akan melawanmu. Aku sudah tidak mau di bawah tekananmu terus. Aku sudah kehilangan suami, putraku, jadi kamu mau apa lagi? Ibu Suri menjawab, kamu sedang tidak berpikiran jernih dan tidak sehat. Aku akan kembali lagi setelah kamu sudah jernih pikirannya. Dan Ibu Suri pergi guys. Namun Ratu berteriak terus dan berkata aku tidak takut kepadamu. Berkata berulang-ulang. 두고 보십시오. 반드시 김상국을 고아내서 쫓아내고 말 것입니다. Mobek membawakan obat herbal untuk Myung-yun. Dan Myung-yun berkata ke Mobek kamu tidak bersalah. Walaupun kamu terlalu lama mengungkapkan fakta itu kepadaku. Kamu tahu ayahku jahat dan suatu hari nanti akan menyakiti putrinya sendiri. Lalu kenapa kamu masih bertahan sampai sekarang dan melayaninya? Yang membuatku bertahan di sini selama ini adalah Anda, Nona. Aku takut suatu hari ayah Anda akan menyakiti Anda. Makanya aku bertahan. Mobek flashback karena ibu Anda yang menyelamatkan aku dari cuaca yang sangat dingin dan telah memungutku dari jalanan. Semenjak aku yatim piatu, aku tidak pernah mendapatkan kehangatan seperti itu, menganggap aku seperti putranya sendiri. Sampai pada akhirnya ibumu di saat-saat terakhirnya meminta aku menjaga putrinya. Maka dari itu Nona, mana bisa aku meninggalkanmu. Jadi aku mohon minum obat herbal ini dan menjadi kuat untuk mendiang ibumu. Mobek sayang banget guys ke Myung-yun dan Myung-yun meminumnya. Ibu Suri juga membaca selebaran itu dan kesal. Lalu tabib Choi datang dan berkata untuk apa melihat yang membuatmu kesal. Ibu Suri menjawab kamu sudah mencari tahu siapa pelakunya. Dan tabib Choi menjawab itu adalah aku yang membuatnya. Aku menyuruh seseorang untuk menyebarkannya dan Ibu Suri kaget. Maaf aku melakukan itu untuk menjebak Pangeran Susung. Ligun ya guys. Aku lakukan itu supaya dia tidak mengungkap kebenaran tentang kisah cinta kita. Karena dia pasti takut oleh orang-orang dari kerajaan terdahulu akan memberontak lagi kalau mereka sampai tahu tentang kisah cinta kita. Dan pemberontak itu akan menggulingkan kita. Jadi aku pastikan dia tidak akan berkata apa-apa lagi tentang hubungan kita. Dia akan lebih berhati-hati. Dan juga aku akan gunakan ini untuk membersihkan istana ratu. Di pertemuan selanjutnya mereka menangkap tabib klinik kerajaan karena dia adalah orang yang telah memeriksa Dayang pencicip makanan kerajaan itu. Dia yang berkata Dayang tersebut sudah tidak selamat. Dia bernama Tabib Kim Dansal. Pria ini juga yang memalsukan surat-suratnya. Dan pada saat ditanya, tiba-tiba dia berkata orang yang memberikan perintah itu adalah Pangeran Susung guys, Ligun. Dan Ligun difitnah lagi. Tapi itu biasa atas perintah tabib Choi dengan mengancamnya. Menteri yang mendukung Ligun berkata itu tuduhan palsu tidak berdasar tanpa bukti kuat. Tolong pertimbangkan lagi yang mulia. Kakeknya Ligun juga berkata yang sama. Itu tuduhan palsu, tolong dipertimbangkan lagi. Dayang Ratu menguping Ratu dan Dosung sedang berbicara. Ratu berkata ibu akan mengaku kejahatan itu. Dosung menjawab jangan ibu, nanti semuanya tambah panjang dan ruwet. Ibu akan dituduh dibalik semua kejadian belakangan ini. Ibu tidak mau melihat putranya dijebak, kasihan Pangeran Susung. Dan ibu menjadi ibu yang bodoh. Dan ibu juga tidak mau melihatmu terluka. Ada belati ibu yang ibu jatuhkan di sel penjara. Pengakuan tidak penting apabila di mana ada bukti kuat saat kejadian itu. Kebenaran akan terungkap. Jangan khawatir ibu, aku sudah memberikannya ke kakak Ligun. Dan kakak Ligun sudah menyimpannya. Dayang nguping terus guys. Lalu apa yang mereka bicarakan diberitahu kepada kakeknya. Kemudian Menteri Yun melihat kakeknya Ligun menghentak-hentakkan kakinya dan berkata kenapa dia gelisah sekali dan menghampirinya. Dan berkata Pangeran Susung sekarang sudah terpojok. Tumben Pangeran Dosung diam saja. Kamu kan tahu mereka itu ikatannya kuat sekali.
Kakaknya Dosung menjawab, aku sudah tahu, diam saja kamu. Aku hanya memberikan ide bagaimana kalau kita cari cara supaya mereka bisa memutuskan ikatan di antara mereka. Kakeknya Dosung menjawab, walaupun Dosung tidak akan mengaku, tapi sekarang aku pusing Ratu mau mengaku karena pelenyapan terhadap Dayang itu. Menteri Yun berkata kamu terlalu serakah, berkata mau melindungi keduanya. Padahal semua itu akan beres kalau Pangeran Dosung menjadi putra mahkota. Kalau Ratu tertangkap pun Pangeran Dosung akan melepaskannya setelah dia menjadi putra mahkota. Kita harus mendorongnya menjadi raja dan kita harus fokus ke situ saja. Pertemuan dilanjutkan lagi guys. Di pertemuan ini kakeknya Lee Gun mempunyai rencana sendiri tanpa sepengetahuan dan melibatkan Lee Gun dan Dosung. Menteri pendukung Lee Gun berkata bahwa yang melenyapkan Dayang pencicip makanan bukan Pangeran Susung, tapi ibunya yaitu Ratu. Kakeknya Dosung begitupun dengan lainnya kaget. Dan Lee Gun marah berkata, omong kosong, jaga ucapanmu. Ada bukti yang kuat yang tertinggal di TKP yang mulia. Dan Gapsok datang guys membawa benda tajam kecil itu ke ruangan pertemuan. Lee Gun dan Dosung kaget. Dosung jadi berpikir kakaknya goyah dan akhirnya berkata sebenarnya. Lee Gun berkata, apa kamu bisa membuktikan kalau itu benda milik Ibu Ratu? Kami sudah memastikannya belati itu milik Ratu, sudah diperiksa oleh Biro Pakaian Kerajaan. Dan kami juga memiliki bukti lain kalau Pangeran Susung tidak melenyapkan Dayang itu, yaitu Lee Gapsok. Silahkan bicara di depan semua orang. 그것이 중전마마의 은장도란 것을 어떻게 증명할 것인가? Lalu Gapsok bicara guys, yang dimana Gapsok berkata, saya adalah Lee Gapsok, pengawal istana Pangeran Susung. Pada malam Dayang itu tidak selamat, Pangeran Susung sedang bersama saya di istananya. Semua orang di sana juga mengetahui. Dan jika aku berbohong, silakan hukum aku. Lee Gun yang tidak percaya kalau Gapsok bisa mengkhianatinya dan tidak memberitahu soal rencana ini semua. Kakeknya Dosung marah dan Lee Gun dan Dosung saling menatap. Namun tatapan Dosung seperti hilang kepercayaan guys. Kakeknya Lee Gun berkata semua yang di sini juga pasti tahu kalau Pangeran Susung hanya membuat pengakuan palsu untuk melindungi ibunya Ratu. Jadi kita semua sudah tahu dalang dari semua ini adalah Ratu. Pendukung Lee Gun di bawah pengaruh kakeknya sebenarnya memang berkata benar. Mereka dan kakeknya tidak mau Lee Gun menanggung hukuman terus buat mereka. Jadi kakeknya membeberkan kebenarannya. Namun Lee Gun tidak menyetujuinya karena rasa sayangnya. Dan kakeknya Lee Gun meminta permintaan untuk menghukum Ratu dan mengurungnya guys, yang dimana Dosung kaget dan memandang Lee Gun dengan tatapan tajam. Lee Gun kembali ke kediamannya dan bertanya kepada Sosung, bagaimana bisa kamu mengetahui tentang benda tajam itu ada di laciku? Sosung menjawab, maafkan aku yang mulia, aku pantas dihukum. Lee Gun meminta panggilkan Gapsok. Setelah Gapsok masuk, lalu Lee Gun berteriak, kenapa kamu bertindak sejauh ini dan membohongiku? Apa alasan kamu berbuat itu? Jawab aku. Apakah kakek dibalik semua ini? Dia yang memaksamu untuk mengatakannya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan mengkhianatiku. Sekarang kamu bukan temanku lagi, Gapsok. Dan Lee Gun sedih guys. Gapsok menjawab sambil menangis. Jadi menurut yang mulia, saya harus diam saja gitu? Tuanku selalu difitnah dan selalu dapat hukuman. Sudah statusnya diturunkan terus, berkorban terus untuk mereka. Sakit hati saya yang mulia, sambil menangis. 제가 그걸 안 해서 저한께서 잘못되시면. Gapsok menangis terus, cabut lagi perkataanmu tuan, aku tetap teman yang mulia. Lalu Lee Gun menjawab, ya sudah lupakan saja, sambil menghela nafasnya guys. Lalu Lee Gun memerintahkan Gapsok untuk mencari Kim Dal di penjara di mana. Kediaman Ratu penuh dengan pengawal dan Ratu ditangkap beserta semua pelayannya. Dosung kesal dan kakeknya sedih. Ratu berjalan dengan lemas dikawal oleh ayahnya. Kasim Sosung memberitahukan kalau Ratu sudah dibawa oleh pengawal kerajaan. Lee Gun matanya berkaca-kaca menahan sedih. Lalu Gapsok memberitahukan kalau Kim Dal berada di klinik kerajaan dan mereka menuju ke sana. Setelah sampai di klinik kerajaan, ternyata pengawal yang menjaga Kim Dal sudah dilumpuhkan dan Kim Dal kabur. Lee Gun berkata kita harus menemukannya sebelum dia keluar istana. Kita harus mendapatkan bukti kalau Choi Sang-rok yang menyuruhnya. Lalu Kim Dal keluar dari ruangan lain dan berlari. Gapsok dan Lee Gun mengejarnya. Namun sudah terlambat guys.
Pada saat berlari, tabib Kingdal sudah ada yang meracuninya, sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri dan tidak selamat. Lee Gun dan Gapsok kecewa. Choi Sang-rok mendahului kita, dia memberikan racun. Jika dia berlari akan menyebabkan racunnya justru cepat menyebar dan tidak lama dia tidak selamat. Gapsok menggerutu terus membuat Lee Gun kesal dan berkata, kamu pikir aku juga tidak kesal apa? Aku juga marah dan ingin sekali mengeksekusinya dengan memenggalnya sekarang juga. Tapi kamu tahu kan, hanya dia yang bisa menyelamatkan ayah. 억울하고 분하기로 따지면 내가 너만 못할 것 같으냐? Ratu beserta pelayannya sudah tiba di Nosangdong dan dikurung di sana. Kakeknya menangis dan berkata ke Dosung satu-satunya cara supaya bisa ibumu selamat adalah menjadi putra mahkota. Dosung, kakeknya mohon. Dosung merenung di ruangannya berpikir kenapa kakaknya tega padahal sudah berjanji akan melindungi ibunya. Dia mempercayakan benda tajam kepadanya. Rasa marah, kecewa melanda Dosung. Lee Gun datang ke kediaman Dosung untuk menjelaskan semuanya. Namun Dosung menolaknya berkata, saat ini aku ingin sendirian kakak. Setelah tenang aku akan menemui kakak nanti. Lee Gun sedih dan khawatir, lalu Lee Gun tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi. Dosung hanya menangis dan kesal. Lee Gun memberikan tugas kepada Gapsok untuk mencari orang-orang yang terlibat dengan Choi Sang-rok di klinik kerajaan dan mencari tahu daftar nama obat-obatan yang bisa menjadi penawar racun. Jika ada yang mencurigakan, beritahu aku. Pada saat Gapsok mulai memata-matai, Gapsok melihat Oh-wol dan kaget lalu sembunyi. Setelah itu Gapsok baru ingat, bukannya seharusnya dia bersama Nona Myung-yun berada di ibu kota, kenapa dia ada di sini. Malamnya Gapsok datang ke klinik kerajaan dan ruangan Choi Sang-rok dengan menyamar, mencari buku atau daftar nama obat-obatan. Namun karena gelap lalu menginjak sesuatu yang membuatnya terjatuh dan kebetulan Mobek lagi berjaga-jaga dan mendengarnya. Saat Gapsok keluar lalu bertemu Mobek. Mobek bertanya, siapa kamu? Lalu Gapsok kabur guys. Mobek mengejarnya, tapi karena kakinya kesakitan Gapsok hanya bisa menghindar dan tidak melawannya sampai terjatuh. Lalu Mobek membuka cadarnya dan kaget kalau itu adalah Gapsok. Kebetulan Oh-wol melihatnya lalu memberitahukan kepada Myung-yun dan mereka berlari menghampiri Gapsok. Lalu Myung-yun dan Gapsok berbicara. Myung-yun bertanya, kenapa yang mulia menyuruhmu mencari buku besar kepunyaan ayahku? Gapsok menjawab, aku diminta mencari petunjuk untuk mencari penawar untuk raja. Karena menurut yang mulia, raja harus sadar supaya bisa membereskan semua keadaan ini. Dan Gapsok memohon kepada Myung-yun, jika Anda peduli kepada Pangeran Susung, bantu kami untuk mencarinya. Gapsok kembali dan memberitahu Lee Gun bahwa Myung-yun tidak ke ibu kota, justru kembali ke rumahnya. Lee Gun justru khawatir kepada Myung-yun dengan bertanya bagaimana keadaannya, sehat atau tidak, dan seberapa banyak dia tahu. Gapsok menjawab dia kelihatannya baik-baik saja dan aku memberitahukan semuanya. Bahkan dia berkata akan membantu mencari buku besar itu. Lee Gun kaget dan berkata, kenapa kamu memberitahu semuanya? Bahkan kamu memintanya untuk mencari buku besarnya. Kamu tidak berpikir kamu menyuruh dia melakukan hal yang berbahaya walaupun itu ayahnya sendiri, tapi kan kamu tahu dia kejam. Dan Myung-yun mulai mencari buku besar di ruangan ayahnya selagi ayahnya belum pulang. Myung-yun menemukan beberapa buku yang dimana buku itu ada urutannya berdasarkan nomor 1 sampai 4. Yang dimana pas di buku ke-1 Myung-yun menemukan sebuah tulisan. Pada saat mau membacanya ayahnya pulang. Myung-yun segera keluar. Ayahnya kaget Myung-yun ada di depan ruangannya. Myung-yun berkata, pernah ada daya yang kemari dan berkata aku harus segera ke istana untuk menemui Ibu Suri. Jadi aku ingin berkunjung besok ke istana untuk menemui Ibu Suri. Ayahnya menjawab, baiklah dan itu bagus. Lalu tabib Choi bertanya ke Mobek, apa ada yang terjadi sebelum aku pulang? Mobek menjawab, tidak ada tuan. Myung-yun ke kamarnya dan menyembunyikan buku itu di dalam pakaiannya. Myung-yun meminta Oh-wol menyiapkan kuas dan tinta itu. Mungkin Myung-yun mau menyalinnya guys. Setelah tiba di kediaman Ibu Suri tersenyum terus dan sangat senang dengan kedatangan Myung-yun. Ibu Suri berkata, dari kemarin ku memintamu datang karena ingin memberikan sesuatu kepadamu. Saat Ibu Suri membuka petinya, di sana Myung-yun melihat di bawah perhiasan ada sebuah buku urutan nomor 5.
Ibu Suri ingin memberikan perhiasan dan berkata ini adalah perhiasan aku sebelum aku datang ke istana. Ini sangat berharga dan aku ingin memberikannya kepadamu. Dan Myungyun menjawab, maaf aku tidak suka perhiasan dan aku ingin pulang, saya pamit. Pergi dan berjalan keluar. Ibu Suri terdiam dan langsung berdiri dan berkata, bisakah kamu maafkan ayah kamu dan mengerti tentang dirinya? Myungyun menjawab, maaf aku tidak punya ayah, dan Ibu Suri terkejut. Dan berkata lagi, ini semua karena aku, jadi aku mohon maafkanlah ayahmu. Kasihanilah dia terlebih lagi pada saat dia kehilangan ibumu. Myungyun menjawab, maksudmu kehilangan ibuku dengan cara melenyapkannya? Ibu Suri menjawab, apa maksud kamu? Fakta bahwa ibu kandungku tidak selamat karena dilenyapkan oleh ayahku sendiri. Karena ayahku tergila-gila oleh wanita rahasianya. 제 어머닌 정인 때문에 누님은 지아비 손에 무참히 죽었습니다. Ibu Suri menjawab, itu tidak benar, kamu pasti salah. Ayahku sendiri sudah menjawabnya dan itu benar, ayah sudah melenyapkan ibumu. Kaget dan shock, sepertinya Ibu Suri tidak tahu apa-apa tentang kepergian ibu kandungnya Myungyun. Myungyun berkata, jangan pernah menyuruhku untuk memaafkan ayahku. Karena tidak akan pernah ada seorang putrinya memaafkan ayahnya yang telah melenyapkan ibunya. Terlebih lagi melenyapkan ibunya di depan putrinya sendiri pada saat masih baby. Myungyun memberi hormat dan pergi. Ibu Suri terjatuh dan menahan marah. Myungyun sendiri datang ke istana hanyalah sebagai alasan untuk memberikan buku besar itu kepada Lee Gun. Sosung memberitahu Lee Gun kalau Nona Myungyun ada di istana. Lee Gun menemuinya dan mereka saling memandang guys. Myungyun berkata, saya datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda yang mulia. Dan Lee Gun meminta Sosung mencari ruangan kosong dan aman supaya mereka bisa berbicara. Myungyun dan Oh-wol berganti pakaian menggunakan pakaian dayang. Myungyun berkata, aku datang kemarin mempertaruhkan hidup aku untuk bisa membongkar kejahatan ayahku. Jadi aku meminta kamu untuk pergi karena kamu tidak perlu ikut-ikutan. Oh-wol menjawab, tidak mau, aku ingin bersama Nona terus. Lalu Lee Gun datang. Gapsok dan Oh-wol keluar. Oh-wol berkata kepada Gapsok, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Gapsok berkata, dasar orang rendahan bodoh tidak tahu kesalahannya apa. Seharusnya kamu minta maaf kepadaku. Oh-wol menjawab, kenapa aku harus minta maaf kepadamu? Lihat dirimu. Menganggap diri kamu seperti bangsawan, dasar sombong banget. Gapsok marah dan berkata, awas kamu. Lalu mereka saling menutup bibir mereka guys dengan berkata, jangan berisik. Lalu Lee Gun berkata, kenapa kamu memakai pakaian dayang? Aku seperti bermimpi. Aku pikir aku tidak akan melihat kamu lagi. Myungyun menjawab, aku berpakaian dayang supaya tidak mencurigakan dan ingin membantumu selama di sini dan memberikan buku besarnya kepada Anda. Namun Lee Gun marah dan berkata bahwa kembali aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku tidak ingin kamu terluka di sini, jadi aku mohon pulanglah. Lalu berdiri. Seharusnya kamu tahu perasaanku pada saat aku memintamu meninggalkan istana ini. Myungyun menjawab, aku mohon dengarkan penjelasanku dulu. Ayahku telah melenyapkan ibuku. Lee Gun kaget mendengarnya. Bagaimana aku bisa menganggap dia ayahku setelah dia melenyapkan ibuku demi Ibu Suri? Dan aku memutuskan untuk memutuskan hubunganku dengan ayahku. Aku sekarang adalah Baegu, bukan Myungyun. Aku akan menjadi Baegu seterusnya. Jadi mereka bukan musuh kamu saja, mereka juga musuhku sekarang. Lalu Lee Gun memeluknya. 이제 세사조학계만 원수가 아닙니다. 자기도 어머니를 죽인 원수입니다. Lee Gun mendatangi Dosung. Dosung sudah tenang dan mau menerima dan bicara dengan Lee Gun. Tetapi tidak lama pengawalnya masuk dan memberitahukan kalau kakeknya Dosung diserang dan sekarang sedang dirawat di klinik kerajaan. Dosung dan Lee Gun kaget dan mereka segera ke sana. Setelah sampai di sana, kakeknya sedang dirawat dan kesakitan. Dosung yang panik dan bertanya ke tabib apakah dia tidak apa-apa. Lee Gun juga bertanya apakah ada luka lain yang membahayakan. Tabib menjawab tidak ada yang mulia, hanya tangannya saja yang terluka. Tapi sudah diobati dan dia akan baik-baik saja. Dosung bertanya ke kakeknya siapa yang melakukan ini ke kakek. Kakeknya ingin bicara dengan Dosung berdua. Lee Gun keluar lalu Menteri Yun masuk dan berkata,
Pangeran Susung akan mendapatkan kesulitan nanti setelah tahu pengawalnya yang melakukan ini. Dosung terkejut dan berkata, maksudmu yang melakukan ini adalah Gapsok. Kenapa Gapsok melakukan hal ini kepada kakek? Sepertinya ada yang menyuruhnya. Kamu tahu orang yang pertama kali mengusulkan ratu dihukum adalah kakeknya Li Gun. Kalau tidak percaya, kamu boleh tanya ke pengawal kerajaan. Dia berada di situ saat pertemuan itu berlangsung. Kakeknya Dosung memanggil pengawal setia raja dan Dosung bertanya, apakah benar yang melakukannya Gapsok? Dan pengawal kerajaan menjawab, iya benar Tuan. Saya ada di situ saat Gapsok menyerang kakek Anda. Dosung kaget guys, karena pengawal kerajaan ayahnya biasanya tidak akan pernah berbohong kepada Dosung ataupun Li Gun. Setelah Dosung keluar ruangan, Li Gun bertanya apa yang mereka katakan. Dosung menjawab Gapsok yang melakukan itu. Li Gun berkata, apakah kamu mempercayai mereka? Dosung menjawab pengawal setia raja yang memberitahu kalau sudah pasti Gapsok yang melakukannya. Dan Li Gun tidak percaya kalau Gapsok mengkhianatinya lagi. Kakeknya Dosung dan Menteri Yung tersenyum. Lalu pengawal kerajaan flashback pada saat raja kritis lagi. Dia meminta dipanggilkan tabib. Datanglah kakeknya Li Gun dan tabib Choi. Mereka meminta pengawal kerajaan menurutinya dan mau melakukan sesuatu dan berjanji kalau rajanya mau ditolong dan diselamatkan oleh tabib Choi. Kakeknya Li Gun dan tabib Choi sudah bekerja sama kembali. Pengawal kerajaan tidak punya pilihan, maka dari itu dia terpaksa berbohong. Menteri Yun sepertinya senang dan berkata, kita melakukannya bersama, jangan khawatir. Lalu pengawal kerajaan membuka pedangnya dan mengarahkan ke Menteri Yun dan berkata, jangan salah paham. Aku tidak pernah membantu kalian. Ini karena kalian mengancam aku dengan keselamatan raja. Aku tidak bekerja untuk kalian, Choi Sang-rok ataupun demi Pangeran Dosung. Aku hanya melayani raja. Jadi jika kalian mengancam aku lagi untuk kedua kalinya, kalian akan membayar semuanya lalu pergi. Menteri Yun mendatangi tabib Choi berkata, aku senang semuanya berjalan dengan lancar dan kita bisa bekerja sama dengan pengawal kerajaan. Itu mempermudah semuanya. Jadi aku minta kamu jangan melupakan kontribusi aku nanti. Tabib Choi menjawab, baiklah, aku minta kamu dekatin Dosung terus. Lalu Menteri Yun menemui Dosung dan berkata, aku sedih karena aku merasa kamu menjauhkanku. Padahal aku akan melakukan apa saja untuk kamu Pangeran Dosung. Dosung menjawab, baiklah. Dan aku meminta kamu untuk mengawasi kakeknya Li Gun untuk semua yang dia lakukan, tindakannya dan tujuannya apa sampai sekecil apapun. Menteri Yun menjawab, baiklah. Kakeknya Li Gun menemui Li Gun dan berkata, kakek berterima kasih kepadamu karena berbelas kasih. Kakek mengira sebelumnya tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Kakek, aku memutuskan dan melepaskan kebencian kepada kakek karena ingin tahu siapa yang mencoba mengadu domba kita. Aku menolak ingin memberikan apa yang mereka mau, tetapi aku merasa kakek mengkhianati aku sekarang. Tetapi aku juga tahu itu semua demi kebaikan aku. Tapi aku meminta sekali lagi kepada kakek, jangan melakukan sesuatu hal tanpa memberitahuku. Aku mohon kakek. Dan kakeknya menjawab, baiklah, walaupun di hatinya berat. Kakeknya Dosung berpikir terus sambil berjalan. Lalu ada Dayang datang dan memberitahukan tentang pertemuan Myung Yun dan Li Gun guys. Kakeknya langsung melihat pertemuan mereka. Li Gun datang dan kakeknya langsung bersembunyi. Kakeknya kaget ternyata wanita yang ditemuinya adalah putri Choi Sang-rok dan berkata dia hampir saja menikahi Dosung. Kemudian bertanya dan berbicara dengan Gapsok. Gapsok menjelaskan tidak terjadi apa-apa Tuan. Dia akan segera meninggalkan istana setelah urusannya selesai dan tidak akan pernah menemui yang mulia lagi. Kakeknya menjawab, seorang pria dan wanita bisa saja terjadi sesuatu. Bagaimana kalau dia sampai mengandung? Ini tidak boleh terjadi dan Choi Sang-rok juga akan memanfaatkan Li Gun terus. Gapsok bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan Tuan? Kakeknya menjawab, kita harus menjauhkannya dari Li Gun bagaimanapun itu. Lalu Menteri Yun memata-matai kakeknya Li Gun dan kakeknya Li Gun datang ke biro kerajaan dan sepertinya memerintahkan sesuatu yang sepertinya penting, tapi aku tidak tahu apa. Dosung karena penasaran dan langsung menuju ke sana menemui pengawal biro kerajaan tersebut. Dosung memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Kakeknya Li Gun menyuruh menyiapkan siapa, cepat katakan padaku. Pertama pengawal itu tidak mengakuinya, namun akhirnya mengaku juga.
Aku disuruh melenyapkan dayang yang ada di istana putra mahkota. Apakah dia menyuruhmu melenyapkan dayang istana? Tidak pangeran, karena yang ada di sana adalah putri inspektur kerajaan. Dan Dosung kaget guys. Dosung segera berlari ke sana untuk menyelamatkan Myungyun karena takutnya Legun tidak tahu apa-apa. Saat Ahul keluar, Ahul langsung disekap oleh dua pria yang menyamar. Saat mau masuk ke ruangan Myungyun, Myungyun langsung menyerangnya dan melawan mereka, dan mereka berkelahi guys. Namun karena dua orang lawan satu, Myungyun kalah. Lalu Ahul mencoba menolong, tetapi Ahul dilempar ke dinding, menyebabkan Ahul tidak sadarkan diri dan Myungyun terkena sayatan pedang. Legun datang melempar buku. Setelah melihat Legun, mereka kabur. Legun langsung membantu Myungyun berdiri dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Dan melihatnya tangannya terluka. Kemudian datanglah Dosung. Dosung langsung meraih tangannya Myungyun dan marah kepada Legun. Legun kaget dan berkata, Dosung, kenapa kamu begini? Dosung menjawab, agar rakyatku aman dan aku harus melindungi rakyatku. Seterusnya aku akan menjadi putra mahkota, sambil menatap tajam ke Legun guys. Nah guys, sekian episode 14. Ditunggu episode selanjutnya hanya di Blossom Official. Bantu sub, like, dan komen ya biar admin semangat. Terima kasih dan sehat selalu.